Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atra Dali Nur Hasdalifa dari program studi Psikologi Islam UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu novel yang sangat menyentuh dan penuh makna psikologi, yaitu Di Tanah Lada, karya Ziggy Zasha Zofina Zabriskie. Novel ini diterbitkan oleh Grasindo pada tahun cetak pertama, yaitu tahun 2015, dengan tebal buku sekitar 289 halaman. Buku ini saya pilih karena isinya sangat relevan dengan kajian psikologi umum, terutama berkaitan dengan perkembangan anak dan dinamika keluarga. Novel ini menceritakan sisi kelam dunia dari sudut pandang dua orang anak kecil yang bernama Ava dan juga P. Mereka adalah anak-anak yang tumbuh dengan luka yang disembunyikan di balik kata-kata, iya, gak apa-apa, aku ngerti." Mereka adalah anak-anak yang dituntut untuk memberikan pengertian terhadap kondisi keluarga dan juga lingkungannya sebelum mereka mempunyai kemampuan untuk memahami dan juga mencintai dirinya sendiri. Jadi, Salva ini hidup di keluarga yang tidak bahagia. Ayahnya sering bersikap kasar, melakukan kekerasan terhadap ibunya, dan sementara ibunya hanya bisa diam, mencoba bertahan dalam situasi yang tidak nyaman dan sangat menyakitkan. Salva tumbuh di tengah suasana yang keras, namun hatinya lembut, peka, penuh rasa ingin tahu. Dia sering bertanya-tanya, apa sih sebenarnya arti cinta, kasih sayang, dan juga kebahagiaan itu. Di tengah kesedihannya itu, Salva punya satu sahabat yang bernama P. Melalui persahabatannya dengan P, Salva belajar melihat dunia dengan cara yang lebih sederhana, lewat permainan, imajinasi, dan juga percakapan polos anak-anak. Tetapi di balik kepolosannya itu tersimpan luka batin yang sangat mendalam. Dari sini membuat kita sadar bahwa tidak semua anak tumbuh di rumah yang penuh tawa. Ada juga anak-anak yang tumbuh dalam sunyi dan juga ketakutan. Aku rasa kita ini hidup di tengah masyarakat yang cenderung akan memuji kepada anak-anak yang bersikap dewasa sebelum waktunya. Contohnya seperti anak kecil yang terlalu penurut, mereka yang tidak pernah menuntut, dan juga mereka yang terlalu pengertian. Tetapi setelah aku membaca novel Di Tanah Lada ini, aku menyadari satu hal. Ternyata yang kerap kali masyarakat berikan itu bukanlah sebuah pujian, tetapi justru bentuk pengabaian terhadap kondisi mental seorang anak. Novel ini tuh sangat menggambarkan bagaimana sih pola asuh yang keras, juga adanya kekosongan peran orang tua, itu bisa membentuk anak-anak menjadi seseorang yang pesimistis terhadap masa depannya. Novel ini juga menjadi tamparan keras untuk kita yang tumbuh secara terkekang dan tidak optimal agar bisa mengusahakan kesembuhan dan juga berdamai dengan diri sendiri. Karena luka pengasuhan itu bisa banget diwariskan kepada anak-anak kita nantinya, yang jelas mereka itu tidak bersalah. Kisah ini sangat menarik. Tokoh Salva menggambarkan seseorang yang tengah berusaha bertahan dari kekerasan dengan menciptakan dunia imajinasinya sendiri. Dalam psikologi, hal ini disebut dengan mekanisme pertahanan diri, yaitu cara seseorang melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit dan juga trauma. Kalau kita hubungkan dengan teori Erik Erikson, Salva sedang berada di tahap perkembangan inisiatif versus guilt, di mana anak mulai berinisiatif memahami dunianya tetapi bisa merasa bersalah dan takut jika mendapatkan dukungan emosional. Sementara ayahnya menggambarkan seseorang yang gagal mengelola emosi. Mungkin ia juga menyimpan trauma masa lalu yang tidak terselesaikan hingga melampiaskan dalam bentuk kemarahan dan juga kekerasan. Hal ini sejalan dengan pembelajaran sosial dari Bandura yang mengatakan bahwasannya
Perilaku agresif bisa saja muncul karena hasil pembelajaran dari lingkungan atau pengalaman sebelumnya. Selain itu, kisah Salva ini juga sejalan dengan teori attachment dari John Bowlby yang menekankan pentingnya kelekatan emosional antara anak dan orang tua. Kelekatan itu menjadi dasar munculnya rasa aman dan kepercayaan diri di masa depan. Jika dilihat dari sisi keislaman, dalam Islam pun hal ini sangat ditekankan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, "Dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, dan juga tetangga yang dekat." Ayat ini mengingatkan kita bahwasannya keluarga dan juga kasih sayang adalah pondasi kehidupan yang sehat, bukan hanya secara sosial tapi juga secara psikologis dan juga spiritual. Kasih sayang dalam keluarga dalam hal ini juga sangat dijunjung tinggi dalam agama. Seperti yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan dan kasih sayang adalah dasar dari rumah tangga yang sehat. Ketika kasih sayang itu hilang, maka dampaknya bukan hanya pada pasangan, tetapi juga pada psikologi anak yang akan menyiksanya. Selain itu, Rasulullah juga pernah meriwayatkan sebuah hadis, yaitu bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anaknya dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang adalah bagian daripada iman, dan mendidik anak dengan kelembutan adalah tanggung jawab spiritual sebagai orang tua, sekaligus itu merupakan suatu nilai moral. Jadi, jika kita hubungkan dengan kisah Salva, kita bisa melihat betapa pentingnya peran orang tua sebagai sumber rasa aman. Dan tanpa kasih sayang, anak bisa kehilangan arah, kehilangan rasa percaya, bahkan kehilangan harapan. Yang membuat novel ini begitu kuat adalah gaya bahasanya. Ziggy menulis dengan gaya bahasa yang sederhana, tetapi maknanya sangat mendalam. Ia menggunakan sudut pandang anak kecil yang menggambarkan dunia orang dewasa yang begitu rumit. Hasilnya, pembaca bisa benar-benar merasakan antara kepolosan dan juga kesedihan yang dialami oleh tokoh ini. Bahasanya juga puitis, tapi bisa membuat kita tersenyum karena kepolosan Salva. Namun di saat-saat yang sama juga, hati kita merasakan perih, pilu karena tahu betapa beratnya beban yang ditanggung oleh Salva ini. Kalau membicarakan tentang kekurangan novel ini, mungkin di awal-awal cerita Ziggy menggunakan gaya bahasa yang agak rumit dan sedikit simbolik. Tetapi kalau kita terus membacanya dengan hati, perlahan semuanya akan terasa hangat dan juga jujur. Saya pribadi, saya merasa novel ini adalah sebuah cermin yang memperlihatkan sisi lain dari kehidupan anak-anak yang jarang kita sadari. Salva mungkin hanya tokoh fiksi, tapi ia mewakili banyak anak di dunia nyata. Anak-anak yang hidup dalam keluarga yang penuh konflik, tapi tetap berusaha menjadi kuat. Saya sendiri belajar tentang pentingnya kasih sayang dalam keluarga, tentang bagaimana kata-kata dan perilaku orang tua juga bisa meninggalkan jejak yang mendalam pada jiwa anak, dan juga tentang betapa berharganya peran komunikasi dan juga empati dalam rumah. Saya sangat merekomendasikan novel Di Tanah Landa ini untuk dibaca oleh siapapun, baik oleh mahasiswa psikologi, guru, calon orang tua, maupun siapa saja yang ingin memahami isi psikologi manusia dari sudut pandang anak. Novel ini mengajarkan kepada kita bahwasannya luka masa kecil bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kasih sayang, doa, keikhlasan, setiap luka bisa sembuh dan berubah menjadi kekuatan. Dari Ava, kita belajar bahwa bahkan di tanah yang seperti lada, tempat yang pedas dan menyakitkan, masih bisa kok
untuk tumbuh bunga-bunga harapan dan juga cinta yang lembut. Terima kasih sudah menyimak review saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita.